Allah Rabbul Alamin yang sampai siang ini menjelang waktu zuhur Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keteguhan iman kepada kita semua sehingga kita hadir di Masjid An-Naba ini dalam rangka akan melaksanakan sholat Jumat. Salat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa terus mengistiqomahkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Hadirin Masjid An-Naba yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelum memasuki waktu zuhur bertepatan dengan pukul 11 lebih 52 menit, ya ada beberapa waktu kita manfaatkan, kita optimalkan untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi amanat dari pengurus masjid. Yang pertama terkait dengan khatib dan imam pada Jumat sekarang, yaitu Ustadz Farhan Abu Furaihan. Adapun tema khutbah pada Jumat sekarang yaitu surat terbuka untuk kaum suami. Kemudian selaku muazin yaitu Ustadz Rizki. Kemudian informasi terkait dengan kajian-kajian selama 1 pekan ke depan di Masjid An-Naba ini. Untuk malam ini pada maghrib yang biasa diisi oleh Ustadz Sulaiman Abu Sekho, sebagai penggantinya yaitu Ustadz Amir As-Soronji. Pada maghrib, adapun tema pada kajian malam nanti yaitu takwa, solusi semua permasalahan. Perlu diketahui Ustadz Amir As-Soronji LCMPD ini sebagai alumnus Madinah International University, kemudian juga pembina Yayasan Amal Abadi Indonesia, dan juga pembina di Ufid TV dan ANB Channel. Kemudian untuk hari Sabtu pada subuh kajian Ustadz Aib Saifullah. Kemudian Sabtu pada maghrib yaitu Ustadz Adam Badar Bajrei. Kemudian nanti hari Ahad ada HQA Halaqah Quran An-Naba untuk laki-laki atau arijal. Kemudian hari Senin kajian Ustadz Mukhlis Abu Dzar masih di Kitabut Tauhid pada maghrib sampai selesai. Kemudian hari Selasa pada maghrib Ustadz Ali Rozak. Kemudian hari Rabu pada maghrib Ustadz Sahal Abu Abdillah. Kemudian hari Kamis pada maghrib Ustadz Abdul Aziz Al-Waini. Demikian informasi kajian selama 1 pekan ke depan. Jadi kalau ini nampaknya padat Pak, setiap hari, setiap malam ada kajian di Masjid An-Naba ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk memaksimalkan kajian-kajian majelis-majelis ilmu yang difasilitasi oleh An-Naba. Dan kita semua bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh para asatid dalam kajian-kajian tersebut. Kemudian terkait dengan persiapan Idul Kurban, Idul Adha yang tinggal beberapa pekan lagi, kami di Masjid An-Naba sudah mempersiapkan, bahkan juga flyer-flyer sudah kami publis di seluruh media. Perlu diketahui untuk program Idul Kurban di Masjid An-Naba ini kami menerima dan juga menyalurkan hewan kurban yang seperti tahun kemarin kami juga menerima hewan kurban dan juga penyaluran. Untuk kambing atau domba kami bagi kepada 3 tipe. Tipe A
3 juta dengan estimasi, ini estimasi ya, estimasi berat sekitar 20 sampai 30 kg. Kemudian tipe C 3.500.000 dengan estimasi berat 30 sampai 35 kg. Tipe C 4 juta, estimasi berat sekitar 35 sampai 40 kg. Kemudian untuk biaya operasional per ekor kambing atau domba sebesar 200.000 per ekor. Jadi ada kenaikan dari tahun kemarin 150.000 per ekor. Sekarang karena mungkin ada kenaikan harga dan segala macam, ini 200.000 per ekornya. Kemudian untuk patungan, ya dalam hal ini mungkin untuk sapi, yang kami bagi untuk patungan ini satu kelompoknya 7 orang. Untuk tipe A per orangnya Rp3.500.000, estimasi berat sapi ini kurang lebih 370 kg. Kemudian tipe B 4 juta, patungannya 4 juta dengan estimasi berat kurang lebih 450 kg. Kemudian untuk tipe C Rp4.500.000 dengan estimasi berat kurang lebih 500 kg. Kemudian untuk biaya operasional per orang untuk patungan sapi ini Rp300.000 per ekor, per orang, bukan per ekor ya, per orang. Kemudian jika jamaah para pengkurban yang membawa kurban dalam ini sapi sendiri, membawa sapi sendiri, untuk biaya operasionalnya Rp1.500.000 per ekornya. Kemudian kambing jika bawa sendiri, biaya operasionalnya Rp200.000. Jadi demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait persiapan kami di menghadapi Idul Kurban nanti. Yang perlu diketahui, tahun yang lalu kami menerima titipan itu untuk sapi 6 ekor, kemudian untuk kambing sekitar 65 ekor. Itu pun udah kami beberapa ekor yang karena kapasitas dan kemampuan kami dari sisi waktu, tenaga dan segala macam dibatasi sampai 65 ekor. Padahal para jamaah juga ada yang masih berdatangan, tapi kami juga mengukur kemampuan agar nanti tidak overload. Ya mudah-mudahan untuk pada tahun sekarang kami juga masih mengukur kemampuan apakah nanti akan ditambah kuotanya 70 atau 80 karena berhubung dengan kapasitas kemampuan yang kami miliki. Kemudian juga sudah ya, sudah lewat. Itu saja mungkin. Pembangunan, nanti untuk pembangunan masih berjalan. Kemudian nanti untuk ada yang sudah berjalan ini program swalayan. Disilakan kepada para jamaah yang membutuhkan beras, minyak yang kami sediakan, ataupun jamaah yang memiliki minyak, beras di rumahnya, silakan bisa disimpan di sana Pak. Mungkin jamaah atau rekan-rekan saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa langsung mengambil tanpa harus konfirmasi kepada kami, kepada pihak pengurus masjid. Silakan bisa langsung ngambil, jamaah juga silakan bisa langsung memberikan infaknya yang sudah kami sediakan di pintu sebelah utara. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beranjak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Juga beranjak dari hadis beliau secara khusus yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min adh-dhila' wa inna a'waja ma fi adh-dhila' a'lah in dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal al-a'waj. Beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira, perbanyaklah oleh kalian memberikan pesan-pesan kebaikan tentang kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min adh-dhila'. Janganlah kalian bersikap keras dan kaku terhadap mereka, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kemudian beliau pun bersabda, in dhahabta tuqimuhu kasartah. Beliau pun menjelaskan makna dari sabda beliau tersebut. Jika engkau meluruskannya dengan cara yang sakluk, dengan kaku, dengan cara yang keras, kasartah, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazalil a'waj. Tetapi jika engkau membiarkannya karena sudah marah, sudah bosan dan sudah marah untuk menasihatinya, maka Nabi mengatakan lam yazalil a'waj, dia akan selalu dan senantiasa bengkok. Sementara Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, maka selamatkanlah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar, maknanya adalah adibuhum wa allimuhumul khair. Berikan mereka pelajaran-pelajaran terhadap pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan dan ajarkan mereka ilmu agama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, izinkan khatib pada khutbah kali ini membacakan beberapa pesan-pesan ilahi dari Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah untuk kaum suami terkait istri-istri mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Jalla wa'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Allah Jalla wa'ala mengatakan, seorang suami yang memiliki kemudahan pada harta dan ekonominya, maka hendaknya dia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemudahannya. Bukan seperti sebagian suami memiliki kemudahan dan kelapangan harta, tetapi memberikan nafkah kepada istrinya selayaknya seorang suami yang miskin dan tidak memiliki kemudahan. Bahkan ada lagi sebagian suami yang bersikap pelit dan kikir kepada istrinya, kemudian dia beralasan agar kita tidak terlihat kaya, dik. Nanti kalau kita terlihat kaya karena punya ini dan itu, orang akan datang minta pinjaman uang kepada kita. Nanti orang nggak mau lagi membantu kita. Nanti orang tidak mau lagi membeli kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, kata Allah. Suami-suami yang memiliki kelapangan harta,
hendaknya dia berikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangan dan kemudahannya. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allah. Tetapi apabila Allah sempitkan rezekinya, dia diuji dengan kemiskinan, terbatas penghasilannya, maka hendaknya dia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia peroleh dari pekerjaannya. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang dia miliki. Ibadallah, tidaklah kaum suami di dalam Islam diangkat sebagai qawamun, sebagai pemimpin terhadap istri dan anak-anak mereka karena tongkat komando di tangan mereka semata, bukan. Kaum suami itu dikatakan pemimpin di dalam rumah tangga bukan semata-mata karena mereka lah yang berhak memberikan perintah dan larangan. Bukan karena mereka lah yang paling berhak mengatur tentang rumah tangga, mengatur tentang pendidikan anak-anak. Al-Imam Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tatkala menjelaskan firman Allah Jalla wa'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu, kata Allah. Lelaki-lelaki itu diangkat sebagai pemimpin terhadap istri dan anak-anak mereka di dalam rumah tangga mereka karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka atas kaum wanita, dan wa bima anfaqu, karena lelaki itu diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, bukan menjadi kaum rebahan yang tidak memiliki harga diri. Seorang lelaki hanya tahu meminta kepada istrinya, sementara dia malas-malasan bekerja, bahkan menjadi kaum rebahan. Allah mengatakan, wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka diangkat sebagai pemimpin di dalam Islam terhadap istri dan anak-anak mereka karena merekalah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Di dalam Islam, seandainya seorang istri itu seorang konglomerat dan suaminya sebagai orang yang miskin, maka tetap yang wajib mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, untuk kebutuhan rumah tangganya adalah seorang suami, bukan istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena seorang istri di dalam Islam sudah cukup besar perjuangan, kelelahan, keletihan, dan pengorbanannya untuk suami dan anak-anaknya dengan mengandung anaknya selama 9 bulan di dalam perutnya. Selama 9 bulan tersebut istri kita susah duduk, susah berdiri, susah tidur. Setiap bergerak ke kanan salah, bergerak ke kiri juga tidak benar. Bahkan terkadang dia tidak bisa nyenyak tidur karena perutnya yang ditendang-tendang oleh bayi yang kita titipkan di dalam perutnya, wahai kaum suami. Setelah itu dia rela, rahimnya diobok-obok oleh pihak medis demi mengeluarkan bayi kita, wahai kaum suami. Dia rela berlumuran darah, bahkan sebagian mereka rela perutnya dibelah kemudian dijahit. Dan setelah pasca sesar dia merasakan betapa pedihnya pasca sesar tersebut, dan terkadang jahitannya lepas lagi dan dijahit kembali. Itu semuanya gara-gara kita, wahai kaum suami. Dan setelah itu kita minta untuk menyusui anak kita selama 2 tahun. Semua gizi yang masuk ke dalam tubuhnya diserap habis-habisan diserap oleh bayi kita. Di saat kita ngorok terlelap tidur di malam hari, istri kita harus bangun karena tangisan bayi kita yang ingin menyusu kepadanya. Dan kita dalam keadaan ngorok dan seakan-akan tidak punya bayi di dalam kamar tidur kita.
Kemudian setelah itu kita masih menuntutnya keluar dari pagi hari sampai malam hari untuk bekerja mencari uang, untuk bayar kontrakan, untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Sekeras itukah hati Anda? Setelah Anda membuat perutnya dibelah, dijahit, mengandung bayi Anda 9 bulan lamanya, kemudian rahimnya diobok-obok oleh ibu bidan, Anda memintanya untuk mengeluarkan bayi Anda dari rahimnya dengan berlumuran darah. Bahkan sebagian mereka berjuang antara hidup dan mati. Setelah itu menyusui anak Anda 2 tahun lamanya. Dan itu berulang kali terjadi. Kemudian lantas kita memintanya untuk bekerja keluar rumah lagi. Sekejam itukah kita untuk istri-istri kita? Sekeras itukah hati kita terhadap istri kita, jamaah yang dimuliakan Allah? Makanya di dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah Jalla wa'ala menyampaikan seorang wanita itu menyusui bayinya selama 2 tahun, apa yang Allah katakan setelah itu? Allah mengatakan, wa'alal mauludi lahu rizquhun. Kepada kaum suami yang telah Allah berikan rezeki anak dari istrinya dengan perjuangan yang luar biasa, bahkan terkadang antara hidup dan mati, yang dilakukan oleh istrinya, 9 bulan mengandungnya, kemudian perutnya dibelah, dijahit, rahimnya diobok-obok dan mengeluarkan bayinya dalam keadaan berlumuran darah. Allah katakan, kalian para suami, alai wa alal mauludi lahu rizquhun, wajib memberikan rezeki kepada mereka. Di dalam surat At-Talaq, Allah mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum wala tudharruhunna litudayyiqu alaihin. Wahai kaum suami, berikanlah rumah, tempat tinggal untuk istri kalian dari hasil penghasilan kalian, kerja jerih payah kalian. Wala tudharruhun, jangan sekali-kali kalian membuat istri kalian hidup sempit, hidup susah. Kita telah menyusahkannya dengan menitipkan bayi di dalam perutnya selama 9 bulan. Kemudian gara-gara kita, rahimnya diobok-obok oleh ibu bidan, oleh pihak dokter. Badannya yang tadinya bagus berubah bentuknya karena harus menyusui anak kita selama 2 tahun. Dan itu dia lakukan berulang kali. Maka Allah mengatakan, wala tudharruhunna litudayyiqu alaihin. Janganlah kalian membuat istri-istri kalian tidak bahagia hidupnya. Litudayyiqu alaihin, akibat kalian yang menyempitkan kehidupan mereka. Ibadah Allah, ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami yang harus kami tunaikan? Lihat, mereka para sahabat Nabi SAW, rupanya ketika datang kepada Nabi tidak hanya bertanya tentang tauhid. Mereka tidak hanya bertanya tentang halal dan haram terkait muamalah. Mereka tidak hanya bertanya tentang fikih ibadah, tetapi mereka juga bertanya tentang parenting. Mereka juga bertanya tentang fikih menjadi seorang suami yang baik. Dan mereka ahli tauhid. Tidak ada yang lebih sempurna tauhidnya di muka bumi ini daripada para sahabat Nabi setelah para Nabi dan para Rasul. Tetapi betapa lembutnya hati mereka terhadap istri-istri mereka. Sehingga mereka datang kepada Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, apa saja hak istri kami yang harus kami tunaikan sebagai suami mereka? Maka Nabi menjawab, antut'imaha idza ta'im. Engkau berikan makan dia sebagaimana engkau mengkonsumsi makanan. Sebagian kaum suami, kalau untuk dirinya dia mencari makanan yang paling sehat, yang paling berkualitas.
Sementara untuk istrinya, dia berikan makanan-makanan yang tidak berkualitas. Lebih buruk dari itu adalah sebagian suami. Mereka makan enak di luar rumah bersama kawan-kawannya. Kemudian dia posting di medsos dan di profil WhatsApp-nya. Sementara istrinya hanya bisa melihat apa yang dia posting dari makanan yang enak. Sementara untuk istrinya belum tentu setahun sekali dia ajak untuk menikmatinya. An tut'imaha idza ta'imt. Berikan dia makan jika engkau makan. Wa an taksuha idza tasait. Berikan dia pakaian sebagaimana engkau memakai pakaian. Sebagian kaum suami kalau untuk bajunya setiap bulan beli baju baru. Tetapi untuk istrinya setahun sekali belum tentu dia belikan baju baru sekali. Belum tentu sekali dia membelinya untuk istrinya. Untuk update sepeda, update HP, update mobil, gonta-ganti sepatu trekking, sepatu main bola gonta-ganti dalam sebulan. Sementara untuk baju abaya, untuk hijab, untuk alat-alat kecantikan yang dibutuhkan oleh istrinya untuknya, dia berusaha untuk menghematnya. Dan tidaklah ketika istri memintanya kepadanya, kecuali dia serang istrinya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan hidup zuhud dan keutamaan sabar di atas kemiskinan. Wa antaksuha idak tasait. Berikan dia pakaian sebagaimana engkau membutuhkan pakaian, memakai pakaian. Sebagian kaum suami kalau untuk pakaian dirinya sendiri, dia tidak akan membeli dan memakai kecuali yang branded. Kecuali yang branded. Tetapi kalau untuk istrinya, dia rela naik turun seluruh lantai yang ada di Tanah Abang untuk mencari yang paling murah harganya. Walaupun yang paling jelek kualitasnya. Kalau untuk dirinya, dari mulai sendal, sepatu, baju, celana, sepeda, sepatu bola, semuanya harus branded. Harus di mall belanjanya. Sementara untuk istrinya, dia rela keliling dan naik turun seluruh lantai Tanah Abang untuk mencari yang paling murahnya. Kalau bisa yang gratis dan infak dari orang. La haula wa la quwata illa billah. Wa an taksuha idza tasait. Berikan pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau memakai pakaian. Wala tuqabbiha. Hak dia yang lainnya, jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Katanya muslim, udah hijrah, udah ngaji sunnah, tetapi masih saja menceritakan aib istrinya kepada kawan-kawannya. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk dan arahan dari orang yang berilmu. Wala tadribil wajah. Jangan sekali-kali engkau memukul wajahnya. Wala tahjurha illa fil bait. Meskipun engkau sedang marah kepadanya karena pelanggaran agama yang dia lakukan, maka tidak boleh engkau memboikotnya kecuali di rumah. Kecuali hanya di dalam rumah. Dia minta engkau menemaninya ke pasar, ke walimahan, engkau wajib menemani, mengantarnya walaupun engkau sedang memboikotnya di dalam rumah. Wala tahjurha illa fil bait. Engkau tidak boleh memboikotnya kecuali hanya di dalam rumahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua, khatib tidak mengatakan Anda, khatib mengatakan kita. Kita semua yang mengaku bertauhid, telah mengikuti sunnah Nabi, mengaku telah hijrah, mengaku sebagai muslim yang agamis. Tetapi seandainya kita jujur mengintrospeksi diri kita sebagai seorang suami, kita semua masih sangat jauh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah suami yang paling baik
dari kalian terhadap istri dan anak-anakku. Jamaah tidak perlu baper. Karena ketika Nabi mengeluarkan sabdanya ini, di hadapan beliau saat itu bukanlah suami-suami seperti kita ini. Di hadapan beliau saat itu bukanlah suami-suami yang rela meninggalkan istri dan anaknya berhari-hari dan bermalam-malam hanya demi trekking, main sepeda dan touring dengan kawan-kawannya. Di depan beliau saat itu bukan suami-suami yang suka nongkrong setiap malam sampai larut malam dengan kawan-kawannya. Tetapi di depan beliau saat itu adalah suami-suami yang rela membelah padang pasir yang tidak bertepi, naik turun gunung batu antara Madinah ke Mekah, antara Madinah ke Syam, kemudian kembali lagi ke Madinah demi mencari nafkah untuk istri dan anak-anak mereka. Di hadapan beliau saat itu adalah suami-suami yang rela tubuhnya dibakar oleh matahari di tengah-tengah laut sebagai nelayan mencari nafkah buat istri dan anak-anak mereka. Di hadapan beliau saat itu adalah suami-suami yang tidak keluar rumah kecuali untuk sholat 5 waktu, untuk mencari nafkah, untuk berjihad, untuk umrah, untuk menuntut ilmu. Tetapi kepada mereka yang sudah divonis sebagai penduduk syurga, sebagai orang terbaik di atas muka bumi, suami-suami yang paling sempurna setelah para nabi dan para rasul, kepada mereka Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anak. Dan aku adalah suami terbaik di muka bumi ini terhadap istri dan anak-anakku. Ketika beliau bersabda saat itu, bukan karena di depan beliau ada jamaah ibu-ibu. Di depan beliau saat itu adalah Umar bin Khattab. Di depan beliau saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di depan beliau saat itu bukanlah suami-suami yang suka KDRT. Suami-suami tersetia di dunia ini kepada istri mereka setelah para nabi dan para rasul. Bukan suami-suami yang setiap malam nongkrong di warung kopi, main catur, main judi dan main batu. Bukan suami-suami yang setiap kali mencium istrinya keluarlah nafas yang bau karena gudang haram yang dia hisap setiap hari. Kepada mereka Nabi bersabda khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah suami terbaik dari kalian terhadap istri dan anak-anakku. Kepada mereka juga Nabi SAW bersabda, irfaqu bil qawarir. Wahai kaum suami, berlemah lembutlah kalian terhadap gelas-gelas dari kaca. Istri kita diumpamakan dengan gelas dari kaca oleh Rasulullah SAW. Yang namanya gelas dari kaca, dia akan mudah pecah. Sehingga seseorang harus lebih hati-hati ketika memegangnya, menyimpannya ketimbang gelas yang bukan dari kaca. Dan kalau dia jatuh akan mudah pecah. Terkadang seorang wanita pecah hatinya karena kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Dan kita menganggap itu kalimat-kalimat yang sepele. Kita tidak menganggap itu kalimat dapat menghancurkan hatinya. Dapat melukai hatinya dan membuatnya bersedih bahkan menangis di atas sajadah setelah itu. Sementara kita setelah mengucapkannya kita keluar dan tidak sadar bahwa kalimat-kalimat yang kita keluarkan tersebut telah menghancurkan hatinya. Irfaqu bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas dari kaca. Ini sabda Nabi. Ini bukan ucapan dari novel atau dari sinetron Korea jamaah. Ini sabda Nabi tercinta kita. Ini ucapan Nabi, bukan ucapan seorang ustadz yang sedang charper ke ibu-ibu. Bukan ucapan politikus yang ingin memperoleh suara yang banyak dari kaum wanita. Bukan.
Ini sabda Nabi kita yang Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau yang bersabda irfaqu bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas dari kaca. Istri-istri kalian. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat namanya An-Nisa, kaum wanita. Betapa Islam memuliakan mereka. Di dalam surat tersebut Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka berdandan, terlihat keren, tampan, bersih, wangi di depan istriku. Sebagaimana aku menuntut dia agar terlihat cantik, wangi, dan rapi di hadapanku. Tidak seperti sebagian kaum suami yang mengaku telah hijrah. Istrinya dituntut untuk selalu terlihat cantik, bersih, wangi. Sementara dia tidak mandi dan tidak sikat gigi kecuali kalau hari kerja. Kalau hari libur, menjelang zuhur belum mandi dan badan masih bau. Sementara istrinya dituntut untuk selalu terlihat cantik, bersih, dan wangi. Ini Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang hidup sehari-harinya di tengah-tengah padang pasir yang terhempit oleh 2 gunung batu Madinah. Seorang suami yang belum mengenal salon yang ada di hari ini. Seorang suami yang tidak hidup di kota besar seperti kita ini dengan berbagai kemudahan untuk memperlihatkan diri kita bersih dan rapi. Hidup di tengah-tengah padang pasir yang sehari-harinya menuntut ilmu agama. Beliau berkata kepada murid-muridnya, aku suka berdandan terlihat tampan, bersih, rapi, wangi di hadapan istriku. Sebagaimana aku menuntut dia untuk selalu terlihat rapi dan wangi serta bersih di hadapanku. Miqdad ibn al-Aswad pernah bertanya kepada Aisyah, wahai ibunda, apa pekerjaan Nabi kalau beliau sedang di dalam rumah? Beliau menjawab, beliau selalu mengerjakan pekerjaan istrinya, mencuci, memasak, mengepel, ataukah pekerjaan yang lain. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة إنه هو سميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الخلق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا أزواجا رجالا على نسائنا وأزواجنا وجعلنا خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أهله. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على
أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم أطعم جوعاهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سد الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين